Ya, assalamualaikum Pak. Pak, siapa nama lengkapnya? Pak Husain. Pak Husain. Ya, Husain apa? Husain nanti. Husain Onte. Ya, kita bisa bincang sedikit Pak ya Ya. tentang gurita ini. Bapak Husain sudah berapa lama jadi nelayan penangkap gurita? Kalau jadi nelayan penangkap, ya Pak, saya cuma pengumpul Pengumpul. dari nelayan. Ya. Saya sudah lama juga, tapi yang pasti awalnya saya mendapat pemasaran di luar daerah kami ini dari Gorontalo itu dari tahun 2017. 2017. Ya, awal bulan 2. Berarti sudah sekitar 5 tahun Ya. jadi pengumpul. Pengumpul. Ya. Nah. Terus gurita ini bagaimana Pak? Harga jualnya bagaimana? Berapa per kilo? Kalau harga jual sekarang kalau di pasaran itu ada size-nya. Yang dari 2000 gram itu lain harga, yang 1000 gram lain harga, yang 500, yang 300 lain harga per size. Ya. Jadi kalau diratakan pasaran yang sudah ada di sini mengikuti size-nya itu, kalau dia 2000 gram itu pasaran itu bisa sampai naik 80.000 sampai 84.000 per kilo. Ya, jadi, kalau yang 1000 itu bisa naik sampai 82.000. Ya. Jadi dia per kilo 80-an. Ya, 80-an. Kalau 2 kilo jadi 160. 160 ya. Terus. Nah, satu kali panen itu bisa sampai kami berapa? di sini kalau bos dari Gorontalo jaga jemput itu tiap per minggu. Per minggu 1 kali jemput. Per minggu 1 kali Ya, jemput. itu standarnya bisa mencapai sampai 500 kilo. Per minggu itu. Per minggu. Nah, Ya. paling banyak lalu biasa pernah Bapak jual berapa kilo, berapa ton? Kalau saya rutin tiap minggu, jadi 1 bulan itu 4 kali dijemput. Ya. 4 kali dijemput itu bisa capai sampai 2 ton lebih 1 bulan. Akumulasi 1 bulan itu. Berapa ton? 2 ton lebih. 2 itu ton baru lebih. saya sendiri, lain teman yang sudah masuk ke Makassar. Ya. Itu baru saya masuk Gorontalo. Yang ke Gorontalo cuma saya sendiri di sini. Yang teman-teman lain itu ke Makassar. Kalau di Torsiaja ini ada berapa pengumpul gurita? Pengumpul di sini wilayah Torosjaja Laut ini Ada berapa orang? ada sekitar 6 orang. 6 orang pengumpul. Pengumpul. Kalau untuk nelayannya kira-kira berapa orang? Nelayan kita masing-masing punya anggota. Kalau saya waktu itu ada pegang 20 nelayan. 20 nelayan. Iya, kalau teman-teman mungkin juga ada 10, ada juga termasuk juga Bapak Agus itu, teman saya, Ismon gitu. Per pengumpul itu paling sedikit 120. Ya, nelayannya. Ya. Ya, nelayannya gitu. Berarti kali 6 bisa sampai 100 ya? Iya. 100 nelayan. 100 lebih ya. Betul. Itu cuma fokus di gurita Pak ya? Kalau di sini memang ada juga khusus gurita, ada juga yang sampingan gurita baru cari ikan juga ada. Oh gitu. Begitu. Jadi di sini nelayannya bervariasi. Iya. Kalau mereka mancing tidak dapat ikan, mereka pinggir ke jalan ke tempat yang agak dangkal cari gurita. Gitu. Jadi menurut Pak Husain usaha gurita ini menjanjikan Pak? Menjanjikan sekali. Kenapa saya bilang tidak menjanjikan? Saya bisa waktu lihat pendapatan hasil nelayan saya 1-2 perahu, Ya. itu bisa 1 hari itu bisa dapat sampai 1 juta lebih harga guritanya. Per 1 hari. Per 1 hari. Iya. Ya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari mereka turun itu dari jam 5 subuh, mereka pulang sampai jam 3. Sudah ada di kampung. Siang. Kalau yang bermalam sampai 2 malam itu bahkan dapat sampai 2 juta harga gurita mereka. Itu 12 jam atau 24 jam? 24 jam. 24 jam. Ya. Terus saya dengar ini nelayan atau pengumpul gurita sudah ada koperasinya juga. Ya, sekarang kami bentuk koperasi nelayan karena di desa kami ini belum ada sistem koperasi. Jadi kami ada kerjasama dengan Japesta buat koperasi nelayan. Namanya nelayan gurita. Ya, jadi di situ kami buat aturan. Kita buat aturan itu penutupan pulau dulu.
Karena mengantisipasi ini selama ini di daerah ini kalau sudah diambil yang sudah besar tinggal yang kecilnya. Ya. Nah, jadi kami rubah sistem ini, tapi alhamdulillah mereka juga sudah tahu. Kami juga sebagai pengumpul juga harus membatasi cara menimbang mereka punya ini berat berapa yang bisa kami terima. Akhirnya disetujui 2 pulau, tapi penutupan pulau itu nanti bulan September. September penutupan pulau. Ditutup berapa lama? Sementara 3 bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan kami tutup supaya perkembangan naik timbangannya itu berita di satu pulau itu Iya. bisa berkembang. Mungkin yang sebelumnya itu biar yang kecil sudah diambil. Ini kami batasi. Oh, ini gurita ini dia di pulau ya, tidak di laut lepas. Tidak di laut lepas dia. Dia paling banyak di pulau. Iya, di pulau-pulau di rep yang agak tidak terlalu dalam ke bawah. Yang banyak karang-karang atau? Karang. Baru mereka punya alat tradisional. Nah, itu cara menangkap gurita itu bagaimana? Ya, ada istilahnya pocong, tapi bukan orang mati, cuma bentuk mereka. Makanya kelebihan dari mereka itu bentuk umpannya itu kayak sama seperti gurita bentuknya. Oh, begitu. Ya. Terus? Mereka istilahkan itu digara-gara supaya dilihat ini dia ikut nempel di situ. Dipancing ya? Ya, nempel dia tarik, baru mereka kail dengan pancing, angkat. Oh, tidak angkat dengan sibu-sibu atau apa? Tidak. Nah, ada juga yang kayak udang. Ya. Nah, itu juga dilepas, nanti mereka datang terkam itu baru ditarik. Oh, Itu ada pancing itu. Ada 2 macam, yang kayak udang dan mereka istilahkan di sini pocong. Udang dengan pocong. Iya. Pakai cacing tidak ya? Tidak. Cuma pakai itu 2 umpan itu. 2 umpan saja. Berarti tiap umpan itu cuma 1 ekor yang didapat. Iya. Tapi besar. Besar. Nah. Terus apakah ini gurita ini tidak menggigit atau berbahaya tidak ya, Pak ya? Dia tidak berbahaya, cuma dia mungkin orang kalau yang belum biasa itu kan dia harus lengket di tangan tuh. Ya, biasa orang takut. Dia takut, padahal kalau nelayan so biasa gitu. Karena kakinya banyak itu. Kakinya banyak. Ya. Dan mereka sudah tahu caranya, kalau dia kata sudah lengket di tangan, cuma sapu-sapu kepalanya itu, Ya. dia lepas sendiri. Oh, begitu. Ya. Oh, dia mau lingkar itu DP. Iya, dia mau kesemalakatin dia. Tentakel itu. Iya. Terus dia isap atau bagaimana? Pakai tentakel? Iya, mengisap itu. Tentakel itu? Iya. Ah, begitu. Dia melekat kan? Dia Dia isap. karet kan dia makan kaca, melekat. Nah. Dia mengisap darah atau bagaimana? Tidak. Tidak ya? Cuma dia melekat. Iya, melekat. Dia tempel kuat ya? Kuat. Setengah mati lepas. Ya, kalau biasanya mereka yang sudah tahu DP cara, kasih dia sapu DP kepala, sendiri terlepas dia. Nah, baru mereka angkat ke perang. Nah, terus dia umurnya gurita ini bagaimana, Pak? Kalau umur itu menurut kami ini cuma 18 bulan. Berarti satu gurita itu dia umurnya cuma sampai 18 bulan. 18 Dia akan mati sendiri, tapi mereka mati itu ke laut dalam. Dia turun ke laut yang dalam. Oh, begitu. Gitu. Oh, berarti 18 bulan 1,5 tahun, Pak ya? Iya, Ya. Terus harapan Pak Hussein untuk pemerintah atau apa? harapan kami semua mungkin juga sepaham dengan saya tentang permasalahan ini. Kenapa di Toros saja ini banyak potensi perikanan yang bisa masuk ke daerah yang paling dekat, termasuk Gorontalo. Ya. Ini sudah masuk ke Makassar. Ya. Kalau toh Makassar itu perusahaannya kayak ada di Gorontalo, mungkin kami rasa senang, angkutan tidak terlalu jauh, pembayaran oto tidak mahal. Kalau ke Makassar itu satu gabus ukuran 50 kilo itu sampai 125.000 per satu gabus. Jadi kalau dihitung-hitung itu harga umpama gurita 100.000 per kilo, berarti dia sudah kena 110. Jadi mungkin keuntungan lagi menipis. Apalagi sampai ke daerah Makassar masih di-size, diproses apa semua, ada yang masuk lokal ada tidak. Kalau saya di Kuandang mereka sendiri yang datang jemput. Makanya ke Gorontalo itu mesti harus ada perusahaan untuk penerimaan hasil perikanan di wilayah Purwakarta kemarin. Kalau ada perusahaan sudah menetap olahan hasil laut, termasuk ikan, gurita apa sama, mungkin sudah setengah lebih dekat antar ke Gorontalo. Kita di provinsi juga mendapat PAD,
pendapatan daerah kita daripada ke Makassar ekspor begitu banyak. Jadi selama ini gurita dari Torsiaje ini Makassar, cuma ke Makassar, Pak? Makassar. Mungkin cuma saya sendiri ke Gorontalo. Ke kota? Tapi Kuandang, masuk Kuandang. Oh, masuk Kuandang. Ya. Itu dari Kuandang mereka bawa kemana lagi? Mereka sudah olah di Kastori di Kuandang, baru mereka kirim dengan kontainer ke Jakarta. Jepang juga katanya suka dengan gurita ini. Jepang suka. Ya. Ya, saya dikirim melalui WA itu foto itu di Pak Haji Mixon ke Makassar, ke Jepang itu. Iya. Tuh, satu jari bisa sampai 50.000. Kalau 8 jari 400.000. Ya. Iya, bagaimana kalau sudah tak bisa 400.000, 200.000 aja di sini sudah. Satu ekor. Satu ekor ya. Itu biasa kalau 2 ton itu sampai berapa ekor itu kalau 2 ton? Banyak. Kami sudah ada data sekarang kalau ada di Japesta sekarang data itu. Ya. Jadi pendapatan terus saja 1 tahun itu mencapai miliaran. Miliaran, Pak? Iya. Dari cuma hasil gurita. Ya, kebetulan Japesta sudah data sekarang dari tanggal sekian berapa masuk penampung saya, berapa masuk penampung teman, berapa baru dia akumulasi semua. Itu miliaran 1 tahun. Bapak juga bagaimana rasanya itu gurita? Bapak pernah rasa? Ya enak. Ya sama seperti apa? Ya kalau di sini ada masak di Garo, ya tinggal kita mau bikin sebenarnya masakan ini. Dia rasanya seperti ikan atau macam daging sapi atau ayam? Dia hampir mirip sama dengan suntung batu. Oh, cumi. Cumi. Ya. Hampir sama gitu. Kan modelnya sama Ya, tuh dengan ya. cumi. Cuma dia ini lebih besar. Ya. Nenek moyangnya cumi. Iya, betul. Tapi berarti tidak benar itu seperti di film-film dia bisa lingkar kapal. Ya, itu mungkin Kapal sudah rusak. cerita hantu itu. Cuma ini ya, cuma karangannya. Ya, itu mungkin. Dia ukurannya begitu. Dia kalau sudah umur paling besarnya itu dia ada cuma 1 kali teman saya dapat itu sekitar 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo. Itu Besar. yang memang sudah tua Ya, sekali sudah itu. induknya mungkin setua sekali. Karena Sudah selama dekat tidak mau ada mati orang itu. tua. Iya. 6 kilo. 6 kilo tentu panjang, lebih panjang Oh, lagi dia. tinggi, panjang. Iya. 1 meter lebih. Tapi sampai sekarang cuma ada yang dapat 3 kilo. 3,2, 3,4. So tidak lagi yang lebih dari situ. Paling tinggi sekarang Paling tinggi 3,5 kilo. 3 kilo. So, paling besar Iya, itu. sudah paling besar. Itu yang 6 kilo itu dia tidak berbahaya? Tidak. Mereka dapat juga. Dapat ya? Mungkin. Kalau dia masih 80.000, Ya. 6 kilo. 400.000 lebih. Ya, 1 ekor. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Pak Husain Ya. mungkin juga ada harapan bantuan dari pemerintah ya Ya, mudah-mudahan. untuk pengambilan gurita ini Ya. bisa lebih dekat ke Gorontalo. Iya, seharusnya begitu, Pak. Ya. Supaya kami bisa sebenarnya nih nelayan tidak tertekan dengan harga. Tapi yang menekan mereka itu kami juga kasihan cari kelebihan. Tapi kalau ditekan juga terlalu pengiriman jauh, Ya. itu yang buat kami juga rasa kasihan. Apalagi Makassar ini dari sini dibilang fresh itu gurita sampai ke Makassar di size ini yang lokal. Dipila-pila lagi. Pila-pila lagi. Padahal yang masih baik bilang lokal, kita orang tidak bisa bikin apa-apa kan? Terus yang tidak baik itu dipulangkan atau Tidak, bagaimana? harga jatuh. Dari 60.000 jatuh ke 30.000. Tapi dari sini sudah dibayar duluan. Tidak, ke sana dulu. Oh, saya kira di sini sudah dibayar. Kalau bos saya di Gorontalo sering biar tidak dibayar dulu, mereka hasil timbangan dari sini, dari lokasi. Patokan dari hasil Dari timbangan sini. Nah, dia suruh orang kan, Nah, dia wakili. wakili. Jadi timbang sampai ke sana, so tidak biar dia mau susut, kita orang tidak tahu karena anggota yang tidak ada pembicaraan itu saya timbang dulu sampai ke sana timbang ulang susut dirubah pembicaraan ini tidak. Kenapa tidak saling baku bayar di sini tuh? Biasa mereka bayar juga, biasa uangnya gantung Hmm. nanti sampai baru transfer. Itu yang bikin susut itu kira-kira apa?
Memang kalau di Makassar itu kadar airnya kan turun. karena perjalanan Ya, jauh. jalan jauh, es sudah kurang. Oh. Nah, itu sering terjadi itu masuk lokal. Oh, itu yang bikin Iya. harga jatuh itu ya. Harga jatuh. Jarak. Kalau Gorontalo dia, kita es padat di sini sampai Gorontalo masih tetap dingin. Ya. Dekat Gorontalo Kuandang itu perjalanan paling cuma 6-7 jam. Ya, Itu. sampai di Kuandang ya. Iya. Hmm. Alhamdulillah Pak tidak mencerita. Rumah saya ini hasil jerita ya. Oh, begitu Pak. Iya. Hasil jerita. Dari 2017 Dari itu 2017 itu. Kalau mau cerita gaji sampai keuntungan 1 bulan itu 20 juta lebih. per bulan. Per bulan. Sudah sempat beli 2 auto Iya, juga. sempat beli mobil. Ini Berapa saya, mobil? Saya tidak mau ini Iya. cerita, ini kelebihan saya. Ya. Artinya alhamdulillah Alhamdulillah tuh ada keuntungan dari ada itu. keuntungan sedikit. Ya. Karena biar cuma untung 10.000, malahan juga harga naik. Pada waktu itu di 2017 itu 50.000 yang 05, 60.000 yang 1 kilo sampai 1 kilo 9, baru 75. Ya. Jadi mulai kapan itu pulau ditutup? Mulai September. Bulan September, ini Agustus, bulan depan. Ditutup selama 3 bulan ya. 3 bulan. Untuk menjaga kelestarian ini Kelestarian ini. dan untuk ditumbuhkan lebih besar Karena lagi. titik di wilayah terus saja itu ada 60 titik. Jadi kami uji coba di 2 pulau ini dulu di laut, 2 pulau tutup dulu. 60 titik penangkapan Ya, gurita itu. penangkapan gurita ini. Ada sekitar 100 lebih tapi sudah termasuk Sulawesi Tengah. Oh, Tapi kami fokus wilayah terus saja dulu. Supaya nelayan di sini kan saya tidak terlalu jauh mencari. ada nelayan dari Sulawesi Tengah juga datang mencari. Tidak, kalau dari Sulawesi Tengah tidak. Tidak ada sampai di sini. Paling datang kemarin yang dari Lamito, masih desa tetangga lah. Masih Gorontalo. Ya. Tapi kalau penangkapan terus saja ini sampai ke wilayah Sulawesi Tengah juga. Oh. Terus dia bertelur sampai 300.000 ya. Iya. Itu menurut Japesta 300.000 itu 300.000 butir telur Ya. dia bisa jadi semua atau setengah? Mungkin ini mereka punya presentasi. Ya, hasil Tapi- penelitian toh. Ya, hasil penelitian. Hmm, Tapi kalau dia 300.000, iya. ya 300.000 kita hilangkan saja. Sudah banyak berkembang tuh. Kalau 100.000 lebih yang Minimal setengah lah, ya, 150.000. 150.000. Tidak mungkin juga semua bisa jadi toh. Nah, ya. Mungkin ada yang mati atau apa. Jadi kalau 3 bulan kita tutup, berarti perkembangan di lokasi itu menambah. Ya, Timbangannya naik. ya, ya, ya. Jadi Ya. biasanya nelayan timbang kalau cuma yang 300 gram, 400 gram itu cuma 20.000, dia naik ke setengah kilo saja, 5, sudah harga kan? Ya, Harga sudah naik. Perbedaan harga 03 sampai K05 itu beda sampai 20.000. ya, ya, ya. Ada lagi yang Bapak mau tambahkan? Ya, itulah harapan saya di sini untuk wilayah kami sebagai pesisir nelayan sini, pantai, untuk ekonomi nelayan sini. Itulah pendekatan perusahaan supaya kami bisa menjangkau, nelayan bisa juga. Itulah. Ada Gorontalo perusahaan. harus ada perusahaan satu. Ya, Apalagi saya dengar cerita ini, bahkan pelabuhan Kuandang akan dibuat pelabuhan internasional wilayah Pelabuhan Anggrek. Anggrek. Ya. Ya, insya Allah. Mungkin kalau sudah jadi pelabuhan di situ, perusahaan sudah ada, bisa sampai Parigi Mutong. Ya. Nelayan pendapatan lainnya masuk Gorontalo. Ya, Daripada ke Makassar jauh. ya, ya, ya. Itulah harapan saya. Oke, terima kasih Pak Husin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini guritanya Pak ya. Beritanya. Ini yang so dewasa ini. Sudah dewasa. Waduh, panjang Pak. Yang paling panjang itu dia biasa sampai berapa senti? Ini kalau sentinya dia, kalau timbangan dia ini sekitar 1 kilo lebih nih. Hmm. Ini yang so DP induk ini. Induk. Hmm. Terus kalau dia taruh di es, boleh buka begitu, buka macam tadi.
Itu dia tentakel itu ya? Ini tidak boleh cacat ini. Iya. Kalau dia cacat jatuh lokal, jatuh harga. Jatuh harga ya? Iya. Hmm. Harga. Ini yang besar semua ini? Induk semua? Campur dari Campur. 3 ons, sekarang di sini sudah dibatasi. Oh begitu? Iya. Hmm. Sekarang kami buat penutupan itu selama 3 bulan tidak boleh diolah dulu. Jadi peningkatan daya besarnya itu agak baik. Jadi Yeah. kalau dia yang dari 200 gram itu so tidak ada harga. Jadi dibatasi dari 300 gram ke atas. Itu yang Oh, boleh dijual. 200 gram ke bawah tidak bisa Iya, ditangkap? Tidak bisa. Oh begitu, ada aturan dari Ada aturan. perikanan ya? Tidak, kami dari desa sama Japesa buat keputusan itu. Oh begitu, supaya dia bisa lestari. Ya, lestari. Ya ya ya. Kalau di situ apa lagi Pak? Ini gabus untuk penampungan ini juga. Oh, jadi yang masih tersisa tinggal ini? Ya, ini Yang belum belum. sebentar baru lagi diangkat lagi. Bentar ada masuk lagi. Oh, terus kalau disimpan dengan es sampai berapa lama dia bisa tahan? Kalau kita jamin kualitasnya supaya dia bagus, dia 3 hari saja baru bisa dijual bagus itu. Kalau dia sudah 7 hari sudah apa? Kalau bahasanya di sini itu sudah masuk lokal lain, merah. Oh begitu. Jadi turun kualitasnya ya? Kualitas turun ya. Oh begitu. Ya Pak Husin, kalau dari waktu dari Torsiaje mau ke pulau itu berapa menit? Ya, makanya nelayan itu mereka berangkat dari jam 5 subuh, mereka pasti akan sampai sudah jam 6. Jam 6 sana. Ya, mereka juga masih istirahat, mereka aktivitasnya jam 7. Jam 7 mulai. Mulai kerja mereka. Menangkap itu. Menangkap itu. Itu mau pancing itu sampai berapa lama? Dia mau makan itu? Mereka kalau dari pagi itu jam 3 sudah sudah balik ke kampung. Iya. Itu sampai jam 3 itu biasa sampai berapa kilo orang bawa? Ada yang dapat sampai 10 kilo. Per orang? Iya, per orang. Satu orang itu satu katinting? Ya, satu katinting. Ya. Kalau memang kok ini ada bantuan lagi untuk nelayan gurita ya lebih bagus lagi. Untuk katinting dengan mesin tempel itu bagaimana? Apakah masih kurang? Juga. Kalau mesin tempel itu mereka sudah jangkauan jauh. Mau ke sana. Kalau yang ini yang ke pulau ini cuma pakai dayung. Dayung katinting. Manual. Tapi sekarang manual sudah tidak ada kan. Masih ada katinting yang membantu. Ya tua-tua orang beli. Kendala. Kalau terus aja ke pulau paling 20 menit aja. Kalau setengah jam. Terus untuk jumlah ketinting apakah mau ditambah atau bagaimana? Ya, kalau untuk nelayan itu memang butuh ketinting juga. Iya. Pasti ada penambahan. Untuk bahan bakar ketinting bagaimana? Apakah sulit didapat atau bagaimana? Kalau bahan bakar ketinting saya rasa masih bisa didapat. Karena kios-kios ada yang jual bahan bakar tuh. Pakai solar pertalite? Pakai pertalite, bensin. Kan tidak ada bensin tuh. Sudah pertalite kan. Jadi cuma sekitar 20 menit ya dari sini ke pulau itu. Itu 100 titik itu. Iya. Kalau 100 titik itu beda-beda tempat. Oh, beda jarak ya. Ini lokasi yang penutupan ini. Ini 20 menit itu. Ditutup selama 3 bulan. 3 bulan. Bulan depan. Itu cuma yang 2 titik. 2 titik kan? Berarti masih ada sekitar 80-an. Itu diulaskan. Kalau ini berhasil, saya rasa nelayan sendiri yang sadar. Oh iya, kita tutup saja ini. Ya. Begitu kan? Oke, makasih Pak Sen. Ya, bagaimana Pak? Gurita ini sudah ekspor. Ya. Di sini kami di desa Terus saja itu sudah banyak cuma kirim ke Makassar. Untuk wilayah Provinsi Gorontalo belum ada yang menerima ini gurita. Jadi kami mengusulkan di pemerintah waktu dulu juga BI ada wawancara. Kenapa Gorontalo itu tidak didatangkan perusahaan? Karena hasil tangkap di Terus saja ini meluas masuk ke Makassar. Cuma di Makassar yang ambil ya? Makassar ambil. Ya. Karena kenapa daerah kita di sini tidak boleh diterima? Ya. Jadi kami mudah-mudahanlah ke depan ini kalau ada perusahaan besar yang bisa melayani hasil tangkapan di Terus saja ini mungkin meningkat juga daya sumber ekonomi masyarakat. Iya, iya. Gitu. Oke.